yang gantinya ya. Mungkin ada kesan-pesan Pak yang mau disampaikan nih untuk semua, tidak hanya guru nih Pak, untuk siswa juga mungkin, karena ini nanti juga ditonton oleh siswa. Ya. Nah, ke depannya kita harus terprogram bagaimana siswa bisa memanfaatkan ruangan ini seoptimal mungkin. Full ada Lebih di komplek sekolah. Pak ya. Ya, full di sekolah sehingga kita bisa mengolah siswa itu sesuai dengan harapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Wargi-wargi Sanaci dan juga yang hadir di sini, alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan bincang-bincang santai dengan Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir di sini, yaitu Bapak Dr. Andes Deden Musa. Selamat datang Pak di ruang podcast Sanaci, dan juga didampingi oleh Bapak Wakil Kurikulum kita, yaitu Pak Dedi Farid. Selamat datang juga Pak Dedi. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Hari ini bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Bapak Kepala Sekolah kita di SMA Negeri 6 Cimahi. Kita sempatkan dulu untuk berbincang-bincang dulu di ruang podcast ini. Kebetulan Pak, ruang podcast ini kan waktu itu sudah diresmikan ya oleh Bapak, tapi belum dipakai secara resmi karena memang beberapa komponennya menyusul gitu Pak untuk dilengkapi bertahap. Akhirnya ya secara bertahap, walaupun sekarang masih belum sempurna, tapi masih sudah bisa kita pakai ya untuk kegiatan podcast hari ini. Ya Pak, langsung aja nih, berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bapak sebagai kepala sekolah nih di SMA Negeri 6 Cimahi. Mungkin ada beberapa yang bisa Bapak sampaikan ya, pengalaman-pengalaman Bapak kepada kita semua mengenai pengalaman Bapak selama melaksanakan tugas, mengemban tugas, baik sebelumnya menjadi guru ataupun pada saat selama menjadi kepala sekolah. Yang mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit aja Pak, perjalanan karir Bapak sampai mendapat tugas di SMA Negeri 6 Cimahi. Ya, alhamdulillah, hatur nuhun Bu Ani, hatur nuhun Pak Farid. Saya sudah bisa menyampaikan sesuatu, diundang di ruang podcast ini, walaupun sudah beberapa kali hadir di sini sambil hiburan gitu ya, tapi secara formal memang baru kali ini. Alhamdulillah, sekali lagi hatur nuhun Bu Ani. Berkaitan dengan yang tadi Ibu katakan, khusus untuk perjalanan saya begitu ya. Memang 37 tahun yang lalu ketika saya ditempatkan di Cianjur, alhamdulillah saya ditempatkan di dekat rumah, sehingga apa-apa yang ingin saya sampaikan, explore di tempat kerja saya. Artinya beberapa hal khusus dalam bidang budaya, seni dan lain sebagainya, ini benar-benar saya wujudkan ketika menjadi guru begitu ya. Dan terus terang saja Bu Ani, seperti ini pun pernah saya impikan dulu. Karena apa? Saya suka lihat di televisi dan lain sebagainya, indah kayaknya kalau saya memiliki ruang seperti ini. Sehingga pernah suatu saat saya mengajar khusus di ruangan yang saya tata, desain sesuai dengan kemampuan yang ada. Ternyata nikmat sekali kalau belajar langsung dengan anak-anak dalam keadaan santai gitu ya. Nah, ketika di ujung tugas saya malah baru kesampaian, artinya bahwa saya
memiliki sekolah yang ada ruang seperti ini podcastnya. Berarti perjalanannya sangat lama sekali ya. Sementara dalam perjalanan tugas saya dari tahun 1987 ya, waktu honor 88 diangkat, berarti kurang lebih sekitar 37 kurang lah. Ditempatkan di Cianjur Bu Ani. Terus berkembang sekolah dari awalnya sekolah yang merupakan filial sehingga menjadi sekolah yang berdiri sendiri, terus berkembang dan akhirnya alhamdulillah memiliki kapasitas bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, tetapi memiliki ciri khas. Artinya sekolah itu dilihat daripada siswa yang masuk, kompetensi siswa itu di bidang apa. Secara rata-rata ternyata budaya, seni, dan talenta atau kompetensi yang mereka miliki itu kita tonjolkan. Dan pengalaman seperti itu, alhamdulillah ketika saya diangkat menjadi kepala sekolah, itu berdasarkan pengalaman saya sendiri, jadi padu dengan ya hasil pengamatan dari sekolah lain, dipadu sedikit demi sedikit, malah dimasukkan ke dalam karakter ya. Program-program itu masukkan ke dalam karakter siswa. Apalagi ketika saya ditempatkan di sini, saya sangat kaget, bercampur bahagia juga. Artinya begini, kaget agak karena saya dulu ditempatkan di pasisian lah. Pasisian gitu ya. Pasisian yang dominan siswa itu lebih kecenderungan waktunya untuk membantu orang tua. Nah, tapi ketika ke sini ternyata siswa lebih Pak, kalau betul-betul full ada Lebih di komplek, sekolah. Pak, ya? Ya, full di sekolah sehingga kita bisa mengolah siswa itu sesuai dengan harapan mereka. Nah, ini yang sangat membanggakan, apalagi ketika ada podcast ini tidak semua sekolah memiliki ruangan seperti ini. Karena itu kita harus berbangga hati. Seperti halnya saya pernah berbincang-bincang dengan Pak Toto. Pak Toto juga punya, ada ya? Pak Toto punya. SMA 15 berarti 15 sekarang. ya. Iya. Punya. Nah, ini juga pernah saya utarakan dan bersama-sama dengan tim IT kita alhamdulillah punya. Tinggal ke depannya kita harus terprogram bagaimana siswa bisa memanfaatkan ruangan ini seoptimal mungkin. Nah, seoptimal mungkin sehingga memperluas wawasan mereka dalam dunia podcast. Apalagi andai kata podcast ini bisa dijadikan sebagai wahana untuk media pembelajaran. Kira-kira bagaimana podcast ini menjadi media pembelajaran, anak tidak hanya di satu ruangan atau walaupun tersekat oleh 4 dinding, tetapi pola pikir mereka itu luas gitu ya. Nah, ini yang saya harapkan mudah-mudahan bisa terwujud, bisa terlaksana sehingga dunia luar bisa melihat kita, dan tidak menutup kemungkinan pasti masyarakat pun akan membantu, apalagi dengan narasumber-narasumber yang mungkin dikatakan sangat kompeten dalam berbagai bidang sehingga bisa menularkan ilmunya ke siswa kita.
Mungkin untuk sebentar seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Betul, ini ruangan podcast ini mungkin ke depannya Pak sesuai apa yang Bapak sarankan bisa dipakai oleh seluruh warga Sanaci ya, terutama Amin. dalam mendukung media pembelajaran. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ada hal yang berbeda ya dari tempat sebelumnya kemudian ke SMA Negeri 6 Cimahi nih. Kira-kira ada momen Pak, momen yang tak terlupakan nggak Pak ketika Bapak selama ini kurang lebih 13 bulan Pak ya 13 bulan. memimpin SMA Negeri 6 Cimahi ini. Iya. Ada momen yang tak terlupakan nggak Pak dengan warga-warga SMA 6 Cimahi ini? Banyak sekali. Walaupun kita sama-sama memiliki cita-cita yang tinggi ya. Ketika di sekolah yang dulu ada seorang orang tua ya, orang tua siswa yang memang di rumahnya itu suka bermain seperti ini teh. Dia itu mau membantu mendirikan sebuah radio. Artinya seperti gini lah ya. Nah, tapi belum terwujud karena orang tua yang lain juga hanya bengong saja mau apa sih katanya. Jadi belum terjangkau oleh masyarakat. Nah, kalau di kita sudah ada, nah makanya itu salah satu kesan yang mungkin tidak bisa terlupakan kalau kita bandingkan. Bukan berarti kita membanding-bandingkan yang kurang dengan yang baiknya begitu ya. Tapi perbandingan itu memang mutlak dilakukan untuk meningkatkan diri kita. Terus momen yang lainnya seperti yang tidak bisa dilupakan. Nah, ini di luar ini ya, di luar apa? Kedinasan. Di luar kedinasan nih. Karena saya itu ditunjuk menjadi manajer di SMA 6 Cimahi di Sanaci. Dan sekaligus saya mendapatkan titel doktor. Ya. Mondok di kantor. Artinya dekat dengan guru-guru ya, dengan satpam, dengan caraka. Itu juga momen yang tidak terlupakan ya. Karena apa? Kedekatan emosi itu terjalin ya, kedekatan emosi terjalin. Apalagi di kita ada grup touring ya. Grup touring. Grup touring. Tour garing, Mbak. Tour garing. Ini pas datang ke sini Bu ya. Hanya beberapa minggu langsung diajak touring. Itu sampai sekarang ingat gitu ya. Masalahnya touringnya itu bukan jarak yang dekat. Ke Pangandaran berapa kilo, Pak? 200 ada ya? 200-an ada. 200-an Saya ada. ingat sampai Bapak kebakar itu ya tangannya. Hideng, tutung gitu ya. Waduh, itu berapa hari? Hampir 1 minggu. Terus dioles ya, alhamdulillah. Tapi beranjak dari itu jadi resep Bu. Nah, jadi resep kebetulan di sekolah asal saya juga ada katanya baru dibentuk, pernah ke sini. Jadi tambah kesannya itu tambah deket. Memang dulu juga ada ya Pak ya dari sana. Tapi tujuannya bukan touring, tujuannya mau ke satu tempat pakai motor gitu ya. Beda kan kalau ke satu tempat pakai motor karena tujuannya camping gitu kan. Iya. Walaupun pakai motor ya. Nah, kalau yang namanya touring itu kan terus-terusan berjalannya, kalaupun kita tidur tidak terlalu lama, dardai ya perjalanan yang luar biasa, panjang. Luar biasa. Nah, Hujan-hujanan. Malam-malam hujan-hujanan. Nah, mungkin ada momennya Pak Deddy apa tuh dengan Bapak? Malu. Tapi ada pengalaman yang luar biasa. Apa tuh Pak Deddy? Tapi kayaknya ini luar biasa pisan. Jarang terjadi.
kita perjalanan malam. Nggak apa-apa cerita Pak ya. Nggak apa-apa ini pengalaman, Ya. mungkin ada yang Ini belum pernah perjalanan dengar. paling luar biasa. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kita berjalan itu memang hujan malam. Dari Bandung, rencana sore kita sudah berangkat. Ternyata ada keterlambatan Pak ya. Sehingga kita dari jam 4 itu baru kita start. Start dengan 2 rombongan terpisah. Rombongan pertama itu kurang lebih 6 orang sudah jalan duluan. Kita belakang Pak ya, kalau nggak salah. Nah, ini pengalaman yang mungkin wah sulit untuk dilupakan. Karena di antara anggota rombongan kita Pak ya, ada yang tertinggal. Bang Roy ini kita tujuannya ke Pangandaran, yang lain lewat ke kanan ke arah Garut, Iya. Cileunyi, ini bablas ke Jatinangor. Oh, bisa. Nah itu kan luar biasa. Jadi dia lurus, tidak ngelihat anggota yang lain. Nah sampai kita nunggu itu sampai Isya. Sampai Isya masih di Nagreg. Yang seharusnya Isya itu sudah di Banjar. Nah hujan-hujanan, tapi alhamdulillah dengan dengan kontak terus akhirnya Dan semua, rasa kebersamaan. rasa kebersamaan kita tunggu semuanya sampai akhirnya komplit rombongan berangkat. Nah tapi karena mungkin cuaca hujan terus kita rapat, artinya kita menjaga agar keutuhan anggota tim tour itu nggak terpisah jauh. Nah dengan hujan-hujan, suasana yang dingin, mungkin mengundang rasa apa ya? Biasanya sok kabulusannya. Kabulusan akhirnya di rumah makan apa namanya biasa itu Pak? SR. Betul. Nah, itu dia SR. Itu luar biasa. Karena kebelet. Aduh itu. Itu pengalaman yang mengasihkan, luar biasa, lucu gitu kan. Ini nggak akan terulang. Tapi sejarah juga Pak. Sejarah karena Bapak itu saking safety dari hujan. Beliau di Bagutet ku jas hujan yang double dari atas ke bawah. Nah, karena di Bagutet dari atas ke bawah, beliau mau ke belakang, tapi nggak sempat karena sulit untuk membuka jalan. Ini mah, aduh. Nah, ini pengalaman sangat luar biasa. Akhirnya. Tapi karena hujan jadi nggak ada yang tahu mungkin. Nggak ada yang tahu. Baru sekarang nih di podcast diceritakan nih ada momen. Ini momen yang bagi kami itu adalah Yang sebuah tak terlupakan. perjalanan yang memang sangat penuh sukacita dan sangat membahagiakan buat kita. Perjalanan sangat jauh, panjang, dan saya kira ini perjalanan penuh resiko juga Pak ya. Iya, betul. Sampai anggota rombongan kita ada terjatuh juga pada dam saat itu. Ya, tapi kita alhamdulillah semua komplit sampai di Pangandaran. Iya. Nah, tapi ada pengalaman yang luar biasa juga. Ketika pulang, Bapak ini merupakan pemotor yang handal. Kalau dulu itu di film ada film Renegade. Renegade itu pemotor yang luar biasa. Nah, yang lain pakai jaket, beliau hanya pakai rompi. Tapi gagah. Wah, ini nggak akan ada kepala sekolah yang seperti beliau. Mampu melaksanakan perjalanan yang sangat jauh, cuaca yang memang sangat
ekstrim Pak ya. Dari usia sudah? Baru usia yang sudah cukup lanjut. Tapi beliau sungguh luar biasa, dan tentu itu juga menjadi motivasi buat kami. Si Bapak kuat manya urang teu gitu kan ya. Nah, si Bapak kuat masa urang teu. Yang akhirnya kita mau masuk angin gitu kan ya. Ditahan we. Patokannya Bapak ya. Patokannya Bapak. Patokannya Bapak. Nah, beliau di depan dengan gayanya yang tanpa jaket, nah pakai rompi aja, tangan pendek. Wah, Bapak hebat. Tapi akhirnya kebakar tangannya. Sampai belang. Aduh, belang. Waduh. Kelihatan banget ya. Kelihatan banget Pak. Apalagi wajah. Sebuah perjalanan yang mengawali perjalanan kita Pak ya. Mengawali perjalanan kita dengan perjalanan berikutnya, dan tentu ini adalah pengalaman yang sangat berkesan. Dan terima kasih juga buat Bapak nih mau bergabung gitu kan ya bersama kita. Riripuhan gitu ya. Tapi betul ya Pak Ded, baru kali ini kita kompak ya, tidak melihat kita sebagai guru, sebagai apa, semuanya semua kompak dalam penuh hobi, kekeluargaan. ada hobi yang sama ya. Dan tadi cerita Bapak ya, ada yang ketinggal sampai jauh ya, antara sampai jauh dengan daerah yang kita jauh, tunggu semua lengkap. ditunggu, kemudian kejadian-kejadian lucu. Nah itu momen yang tak terlupakan ya, bagi Bapak juga bagi kita semua, terutama yang ikut touring ya. Iya, betul. Ada pengalaman-pengalaman Bapak dah. Balik lagi nih Pak, kalau tadi di luar kedinasan, kalau ini bisa juga sih di luar kedinasan juga ya. Tantangan menurut Bapak nih, tantangan waktu di SMA 6 ini selama 13 bulan itu apa Pak yang paling berat tantangannya? Kalau tantangan yang paling berat itu pada dasarnya nggak ada ya. Hanya berat dan tidaknya itu tergantung daripada obsesi yang ingin kita ungkapkan ya. Tapi obsesi Bapak juga disesuaikan dengan kemampuan personal baik guru ataupun siswa, sehingga istilah berat di sana itu masih bisa dipikul bersama-sama ya. Prinsip saya tuh apapun ceritanya bahwa saya itu pada dasarnya adalah guru ya. Guru yang mungkin mendapat tugas tambahan menjadi seorang kepala sekolah. Jadi ya ini sudah sebuah perjalanan bahwa memang saya sangat merasakan bagaimana perjuangan seorang guru untuk mencapai visi dan misi dari sekolah itu sendiri yang kita bentuk, yang kita buat gitu ya. Nah, visi misi itu dibuat karena adanya sebuah obsesi kita ya, obsesi kita itu juga kan disesuaikan dengan keberadaan kita sendiri. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi saya, tetapi yang ujung-ujungnya kita bersama-sama untuk membangun sekolah kita, sehingga dari yang namanya tadi dikatakan berat ternyata sangat ringan sekali jika tadi kata Ibu, kita itu butuh kekompakan. Kalau sudah kompak, enak dibagi-bagi tugas. Saya sebagai pengawasnya, Ibu dan Bapak guru itu yang melaksanakannya, lalu programnya sejauh mana, lalu kita bareng-bareng evaluasi. Nah, ini yang saya sangat selain tantangan juga kesannya yang sangat bukan baru, tapi ini terasa nikmat sekali gitu ya, karena sesuai dengan prinsip kita juga ya, bahwa kita harus bermain seperti total football gitu kan. Ketika satu lokasi atau satu posisi lemah, maka yang lain bisa membantu. Nah, ketika posisi yang lain tidak ada, maka yang lain bisa
mengisi. Nah itulah yang menjadi prinsip kita, sehingga dari tantangan yang berat, Bu, menjadi tantangan yang ringan karena sudah dibagi-bagi beratnya itu, sehingga semuanya ya terasa ringan gitu ya. Malah menjadi sebuah kesan yang apa ya, intinya kesan yang mengenakan gitu kan. Kerja itu enak ya kalau tidak dianggap beban. Tapi kalau sudah dianggap beban ya begitulah. Ya alhamdulillah semua guru mau memahami karakter saya, dan saya pun berusaha untuk memahami karakter guru-guru yang ada di Sanaci ini. Nah seperti itulah kurang lebih Bu ya. Paham mungkin ya tujuannya. Gimana Pak karakternya? Karakter guru nih gimana menurut Bapak? Sedikit aja Pak coba. Secara garis besarnya kalau SMAN 6 itu gimana menurut Bapak tuh? Karakter itu memang tidak jauh daripada gambaran masyarakat gitu ya Pak Farid. Karakter perkotaan itu kan dituntut untuk ulet, dituntut untuk memiliki jiwa bersaing. Beda ketika saya ada di Pasisian gitu ya. Karakternya ya yang penting gugur kewajiban udah beres gitu ya. Atau yang sudah ada ya itulah gitu kan. Tapi kalau di kita kebetulan Sanaci ini perbatasan antara kota Cimahi dengan Bandung. Ya otomatis Bu, itu dentumannya, perjuangannya, situasinya sangat berbeda sekali dengan Cimahi yang mungkin ada di sebelah selatan, Cimahi yang ada di sebelah utara gitu. Kalau Cimahi di sebelah timur, ini yang berdekatan sekali dengan Bandung kota, ini melahirkan sesuatu yang unik ya, sesuatu yang unik. Mungkin tidak menyadari kalau yang lain gitu. Kalau saya melihatnya, wah ini pada dasarnya merupakan sebuah pembentukan karakter ya. Jika anak di Sanaci ini yang namanya bersaing itu sudah biasa ya, bersaing sudah biasa, sehingga alhamdulillah kan kita hampir tiap minggu mendapatkan prestasi. Selalu saja tiap minggu itu kita prestasi yang dihasilkan kita. mengumumkan si A juara ini, si B juara hampir tiap minggu. Karena memang jiwa bersaingnya, kompetitifnya itu tinggi sekali. Ya. Sehingga saya tidak ragu andai kata mereka kelak di kemudian hari itu akan bisa mengimbangi perkembangan zaman. Ya. Dan ini juga menggiring guru-guru di sini untuk mengimbangi karakter yang ada di siswa atau di masyarakat itu. Ya itulah karakter. Kadang-kadang keras, ya keras. Kadang-kadang noyod gitu kan. Kadang-kadang noyod. Ya mungkin itulah karakternya. Tapi bagi saya, noyod itu bukan sebuah halangan. Noyod itu bukan sebuah kelemahan. Tapi saya balikan, noyodnya guru-guru itu menjadi sebuah kekuatan. Contoh, ketika dikasih sentuhan, oh ternyata dia itu keinginannya memang seperti itu. Nah, instruksi saya maka belokkan sedikit, disesuaikan dengan karakternya sehingga match antara instruksi saya dengan si guru itu ya. Nah itu diantaranya Bu ya, karakter yang unik-unik di sini, dan ini perlu sang manajer pandai membaca karakter guru. Kalau tidak pandai ya nanti akan
apa ya, Bisa. aing-aingan, Nah, bisa bisa. jadi aing-aingannya. Nah, itu betul. Tapi kalau bisa membaca karakter guru, membaca karakter siswa, tinggal menggiring, lanjutkan dengan berbagai strategi menuju ke arah visi misi, kan Iya. seperti itu. Betul. Tidak usah main instruksi ini, instruksi itu, tinggal mengarahkan saja. Nah, itu kelebihannya di sini, keunikannya di sini, ya Bu ya. Ya Bangga. Mungkin Pak Dedi itulah yang Bapak sampaikan Betul. itu mungkin kita lihat sebagai refleksi ya Pak ya. Ya. Dari betul. selama Bapak memimpin di sini, melihat bagaimana karakteristik sekolah, karakteristik keluarganya dari guru, siswa, kemudian melihat lagi secara wilayah bahwa kita berada di kota, tapi kotanya perbatasan antara Diskotik. kota Cimahi, kota Bandung, dan juga sebetulnya 3 Pak Kabupaten Bandung. Kabupaten Ada Bandung, betul. 3 gitu ya. Menurut Pak Dedi bagaimana nih dari apa yang Bapak sampaikan tadi? Saya kira Bapak alhamdulillah ya, merupakan salah satu kepala sekolah yang menjadi kebanggaan kita, yang terus terang banyak motivasi buat kita. Banyak motivasi buat kita yang mudah-mudahan itu bisa menjadi membawa kita ke sekolah yang menjadi sekolah yang bisa dibanggakan. Bapak di sini mampu membaca karakter kita ya. Kalau kita kan kadang-kadang Ego. gitu kan ya. Tapi beliau itu mampu membaca karakter kita yang keseharian kita selalu bersama-sama gitu kan ya. Bapak mampu membaca itu dan mengarahkan kita tentunya ke arah misi-misi sekolah Pak ya. Nah, alhamdulillah beliau sampai di penghujung kedinasannya. Nah, tapi jangan sampai itu menjadi sebuah halangan buat tetap kita bersilaturahmi. Iya. Betul. Mudah-mudahan Pak, motivasi Bapak itu bisa menjadi kekuatan buat kita, Bu Ani ya. Amin. Ya. Nah, menjadi motivasi buat kekuatan kita, menjadi motivasi buat agar kita mampu terus berjuang bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Ya. Banyak pengalaman yang luar biasa yang sudah ditularkan ya, dari Bapak ke kita. Nah, mudah-mudahan itu menjadi bekal kita buat nanti. Itu Bu Ani. Iya. Apa yang tadi kembali lagi ya, tadi ada momen, dan ini tadi pagi Pak saya ngobrol dengan sebelumnya juga dengan beberapa Pak Satpam, salah satunya Pak Dadang. Itu merasa kehilangan, Bu, kalau ke pas sekolah berikutnya bagaimana? Aduh Bapak, tiap kepala sekolah itu kan punya Beda-beda, karakteristik yang punya karakter. berbeda. Beda. Kebetulan Bapak mah tadi apa Pak, mondok di Dokter. jadi selalu bisa bersama-sama. Nah, kalau nanti mungkin beda lagi. Jadi Pak, Ya. ada momen-momen yang juga tidak terlupakan oleh kami warga Sanasi selama di bawah kepemimpinan Bapak yang begitu dekat, Ya. tanpa ada batas ya, Iya, membedakan Akan nineng nantinya. iya nineng Bu Bapak Akan gitu. nineng nantinya. Ya. Mungkin ada kesan-pesan Pak yang mau disampaikan nih untuk semua, tidak hanya guru nih Pak, untuk siswa juga mungkin, karena ini nanti juga ditonton oleh siswa. Ini dari guru dulu ya. Ya. Guru itu kan faktor utama ya di sekolah. Sebetulnya ini kalau secara kasar gitu ya, tidak ada kepala sekolah ya, guru pembelajaran sekolah tak akan tetap berjalan kalaupun tidak ada kepala sekolah. Tapi kalau tidak ada guru, sekolah belum tentu bisa berjalan, ya kan gitu. Makanya faktor utama adalah guru. Nah, tapi bukan memperkecil peranan kepala sekolah atau TU dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya selaku pribadi ya selalu kan dahulukan kepentingan guru, dahulukan apa ide-ide guru untuk memajukan sekolah. Nah, oleh karena itu maka coba tingkatkan lagi, bukan berarti tidak ada ya, tingkatkan lagi ide-ide yang memang untuk kemajuan sekolah. Dulu pernah Bapak bilang cek humorna gitu nya. Bapak meresep kanu gelo.
Gelodinya gila itu bukan berarti gila gila yang normal, negatif gitu negatif, ya. Tapi gila dalam bekerja. Gila dalam inisiatif, inovatif dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan bisa dilaksanakan atau bisa terjangkau oleh guru-guru di kita. Dan guru pasti ada siswa. Siswa kalau secara psikologi pendidikan adalah merupakan subjek dari pendidikan itu sendiri. Tapi bukan berarti kita membiarkan anak menjadi subjek yang benar-benar liar gitu. Artinya kita arahkan menuju visi misi kita. Oleh karena itu, ketika siswa tahu tentang tujuan dan arah sekolah kita, saya titip kepada anak-anak yang saya banggakan, coba mari kita sama-sama membangun diri kita, membangun semangat, keuletan untuk mencapai mencapai keinginannya. Dan barang tentu sudah barang tentu dibantu juga oleh sekolah, terutama untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Terus TU tata usaha, caraka, satpam juga itu kan sebuah personal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, mereka itu turut menentukan, turut mensukseskan perjalanan lembaga kita untuk mencapai visi misi yang sudah kita bentuk. Nah, mudah-mudahan dengan kebersamaan itu TU tahu visi misinya, setiap pekerjaan guru, setiap kebutuhan siswa itu diperlancar. Ya, kalau kepala sekolah kan hanya memantau, terus menilai, terus memanage. Kadang-kadang setiap akhir tahun sekitar bulan September sampai bulan November itu kan ada supervisi akademik. Ya. Itu pada dasarnya adalah penilaian kan gitu ya. Nah, mereka itu bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oleh karena itu, secara birokrasi, saya sebagai manajer di sekolah itu punya 4 pembantu yang membantu saya, yang disebut dengan wakil kepala sekolah, wakasek humas, wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, dan wakasek sarana. Dan tidak cukup dengan itu, mereka pun ada staf-stafnya. Nah, ini jelas akan memperkuat keberadaan, akan memperkuat perjalanan lembaga kita untuk mencapai visi misinya. Nah, apalagi ditunjang oleh bidang administrasi ya, seperti ketetausahaan. Terus dalam hal-hal yang lainnya pun ya, caraka, satpam dan lain sebagainya, itu semuanya saling membantu. Intinya bahwa saya titip, kompaklah SMA 6 Cimahi atau Sanaci yang kita cintai sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah itu insya Allah kalau kita berusaha, Allah pun akan memberikan jalan untuk mencapai visi misi tersebut. Insya Allah. Itu mungkin buat. Terima kasih, pesan-pesan yang sudah Bapak sampaikan secara menyeluruh ternyata ya Pak Farid, tidak hanya buat guru tapi buat siswa juga, tim pendukung kita yaitu dari tata usaha ya. Satu lagi mungkin Pak yang perpus juga Pak ya, sangat mendukung. Pak Farid ada yang mau sampaikan lagi buat Pak? Ada satu lagi nih Pak dari saya. Ini
Mohon dijawab Pak ya. Jika bukan jadi guru atau kepala sekolah, Bapak ingin jadi apa? Profesinya misalkan. Kalau tidak jadi guru dan kepala sekolah. Dulu apa sekarang? Dulu mungkin ya. Dulu saya itu senang dengan, ini jujur saja ya, senang dengan yang namanya beternak, Bu. Beternak. Karena dengan beternak itu adanya membaca keunikan dari satu makhluk hidup seperti ayam gitu kan, atau domba ya, kambing. Itu keunikan tersendiri memerlukan sebuah sebuah keuletan, eksplornya, emosi itu ada di sana, Bu. Ya. Sebab mereka pun sama dengan manusia. Jika mereka disayangi, dicintai, mereka pun akan berbalik mencintai. Nah, kenapa demikian? Karena mungkin jiwa saya sentimental, Bu. Orang seni Bapak mah. Sentimental. Jadi benar-benar indah gitu ya, melihat kebebasan sebuah makhluk hidup ketika kita sayangi gitu ya. Sampai-sampai dulu ketika masih kecil, Pak, banyak ayam-ayam ketika saya pulang sekolah. Itu tahu mereka itu bahwa saya pulangnya jam serah duhur itu ya. Tahu si ayam itu ketika rentang-rentang tika jauhan tuh beriak. Aduh, nikmat ya, Pak. Sampai saya lupa untuk makan saya sendiri. Akhirnya ngolah makan ayam. Ayam kan uut. Dedak ya. Uut digalokeun ku cai haneut. Terus diencelo-encelo gitu sama aya naon ari gitu teh karlit anu kecil-kecil teh lah. Beunyeur. Ya. Itu teh hampir tiap hari ada sebuah keindahan, Bu. Apalagi kalau ngurus kucing gitu ya. Sampai-sampai ada kucing yang melahirkan di sarung nih. Ya itulah. Jadi bidan ucing. Sekarang Bapak kan purna bakti nih. Ada nggak Pak niat nih? Nah, niatnya cita-cita mau sudah itu purna lagi. Bakti mau ke itu lagi. Beternak lagi gitu kan. Beternak apa Pak kira-kira sudah di? Iya. Kalau bebek udah kemarin ya. Sekarang mungkin ke ayam lagi, ayam kampung gitu ya. Nah, itu sambil nungguan tangkal kadu badakan gitu paling. Ya begitulah, Bu ya. Jadi walaupun tapi dunia kependidikan mungkin akan saya tetap garap gitu kalau ada sekolah yang siswanya kurang atau siswa yang termarginalkan, akan saya bimbing untuk betul-betul untuk sekolah gitu ya. Nah, ini memang karena panggilan batin gitu ya. Saya dari dulu dekat dengan sekolah. Kalau dipikir-pikir kurang lebih sekitar 54 tahun hidup di sekolah, Pak. Mulai dari SD. Iya. Sampai sekarang. Tetap tuh 54 tahun kita berkiprah di sekolah saja. Sama, Pak. Saya dari kecil di lingkungan sekolah. Iya kan, ada yang lama hidupnya di jalan, ya kan? Ya. Ada yang lama hidupnya di laut. Kita mah lama hidupnya di sekolah gitu kan. Nah, makanya ya karena kita hidupnya di sekolah, ya
kepada warga sekolah, janganlah menjelekkan, melecehkan lembaga kita sendiri. Sebab kita hidup dari sekolah, walau bagaimanapun. Betul. Ya. Makanya ya baik guru, caraka dan lain sebagainya, malah junjung tinggilah sekolah kita, karena inilah rumah kita, sawah kita, ladang kita. Betul sekali ya. Nih tolong dijaga, ditelaah gitu. Nah itu Ibu ya. Mudah-mudahan kalaupun tidak ada saya, pasti akan ada kepala sekolah yang lebih baik lagi dari saya. Karena tipe saya seperti tadi Bu, terlalu sentimental. Jadi mungkin segala sesuatu itu selalu diukur ke rasa gitu ya. Mudah-mudahan ada nanti kolaboratif ya. Kepala sekolah. Kita berdoa saja lembaga kita Sanaci SMA Negeri 6 Cimahi semakin maju, semakin berkembang. Amin. Semakin bisa diperhitungkan di dunia pendidikan. Ya. Mungkin begitu Bu. Terima kasih Bapak sudah sharing semuanya ya Pak Dedi di sini, kasih. mulai dari pengalaman Bapak sebagai guru, kepala sekolah, kemudian sudah menyampaikan pesan, kesan, tambah tadi sudah berbagi momen-momen indah, yang tak terlupakan, momen-momen kebersamaan, dan mudah-mudahan semuanya pesan dan kesannya bisa kita terima ya, baik itu untuk guru, untuk tenaga kependidikan, juga untuk siswa Sanaci. Karena kita pokoknya semuanya sama ya Pak. Pokoknya gini aja lah. Ketika ada kesempatan untuk mengambil sebuah pengalaman, lakukan. Jangan membiarkan pengalaman itu mengalir. Kita lakukan, kita ikuti pengalaman itu. Ya, semakin banyak pengalaman, baik dalam pengalaman hidup, pengalaman materi, maupun pengalaman berorganisasi. Kita harus lakukan itu untuk memperkaya khasanah diri kita ya. Betul Pak. Terima kasih Bapak semuanya. Ya. Ada lagi Pak? Jadi yang sudah banyak baik sekali yang disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semuanya Bu Ani. Amin. Iya. Demikian para wargi Sanaci, podcast kita berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah di ujung akhir kedinasannya Pak ya di sini. Mudah-mudahan Bapak di masa akhirnya nanti sebagai Purnabakti, kita doakan selalu sehat Pak ya, sehat, dan selalu terjaga silaturahmi dengan kita. Amin. Kita akan selalu berkunjung mungkin Pak nanti ya, insya Allah berkunjung ke Bapak. Ingin melihat itu ternak Bapak nanti, ternak bebeknya sama ayamnya. Iya. Silaturahmi tidak terputus Pak ya, akan terus. Mungkin hanya kedinasan saja Pak ya. Kami warga Sanaci SMA 6 Cimahi mengucapkan selamat purna tugas kepada Bapak, dan juga mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan dan pimpinan Bapak di sekolah kami. Demikian para wargi Sanaci, podcast kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak hatur nuhun. Tenun Pak. Tenun Pak. Tenun Bu Adi.